Hari gini masih bingung cara menggunakan pH meter? Berarti kalian belum menonton video ini. Di video ini kita akan belajar cara menggunakan pH meter dengan baik dan benar. Tonton sampai selesai ya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Radar Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek cara menggunakan pH meter dengan baik dan benar. Nah, di tangan saya sudah ada pH meter. pH meter yang saya gunakan yaitu bermerek Hana dengan tipe HI98107. Begini tampilan dari pH meternya. Nah teman-teman, sebelum menggunakan pH meter, alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dasar dari pH meter. Pada umumnya, pH meter memiliki bagian utama yaitu bola elektrode yang terletak di bagian kiri. Kemudian di bagian tengah dari elektrode tadi adalah elektrode pembanding. Dan kemudian yang di sampingnya yaitu pH meter ini memiliki sensor temperatur. Namun tidak semua pH meter memiliki sensor temperatur tersebut. Kebetulan yang saya miliki atau pH meter Hana ini memiliki sensor temperatur atau yang biasa kita sebut dengan termometer. Nah, untuk tampilan depannya, pH meter ini memiliki tampilan LCD yang menampilkan tentunya pH, kemudian menampilkan juga temperatur. pH meter ini juga memiliki dua tombol, di mana tombol sebelah kiri adalah tombol power, kemudian di kanan adalah tombol untuk kalibrasi. Kemudian bagian belakangnya adalah baut untuk kalibrasi. Oke teman-teman, untuk menggunakan pH meter kita butuh yang namanya larutan atau cairan yang akan kita ukur pH-nya, kemudian aquades untuk mencuci, kemudian yang kita butuhkan adalah tisu, di mana pH meter kita harus selalu dibersihkan setelah kita gunakan agar tetap awet dan tidak rusak bagian-bagiannya. Langsung saja kita mulai untuk menggunakan pH meter kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol power dari pH meter kita. Lalu layar LCD akan menampilkan presentase baterai dan juga akan menampilkan nilai pH. Namun nilai ini belum stabil, maka kita akan langsung menguji larutan yang akan kita ketahui pH-nya. Di kesempatan kali ini saya menggunakan larutan yaitu aquades, di mana pH-nya itu sangat mendekati 7 atau bahkan bisa 7. Langsung kita masukkan ke larutannya. Kita tunggu sampai nilai dari pH meter kita itu stabil. Nah, tanda dari nilai yang sudah stabil yaitu nilai yang ditampilkan oleh LCD-nya. LCD pH meter kita itu tidak berubah-berubah. Mari kita tunggu sampai nilainya tidak berubah lagi. Kita tunggu. Nah, tanda kalau nilai sudah tetap yaitu tanda jam pasir yang ada di pojok kiri atas itu sudah tidak ada. Nah, di sini kita sudah melihat nilai yang pasti yaitu 6,8. Berarti pH dari aquades kita adalah 6,8 dan di sini suhu yang kita dapatkan dari aquades tersebut adalah 29,1 derajat Celcius. Nah, setelah kita gunakan jangan lupa untuk mencuci. Di mana yang kita cuci adalah bagian dari elektroda-elektroda yang ada di bagian bawah tadi. Kita gunakan aquades. Nah, biasakan kita mencuci pH meter kita karena kita menggunakan pH meter tidak hanya untuk aquades tentunya. Kita pasti menguji cairan atau larutan asam, kemudian larutan basah. Jadi tujuan kita mencuci adalah agar pH meter kita tetap stabil dan akurat dan juga menjaga keawetan atau performa dari pH meter kita. Setelah dicuci dengan aquades, jangan lupa kita mengelapnya dengan tisu. Kita harus mengelap dengan hati-hati agar elektroda-elektroda yang ada di pH meter ini tidak
tergores ataupun mengalami kerusakan. Kita elap dengan hati-hati. Nah teman-teman, setelah kita bersihkan, jangan lupa untuk mematikan pH meter kita dan juga menutup kembali penutupnya. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam kotak agar terhindar dari benturan ataupun hal-hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pH meter kita. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Radar Edukasi ya teman-teman. Sampai jumpa.